Halo Sobat Next Trend, balik lagi bersama gue Fahmi. Kali ini kita kembali ngomongin soal Samsung Galaxy M62. Kalau kemarin udah ada video unboxing dan review lengkapnya, kali ini gue bakal kasih informasi ke kalian kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy M62. Karena tentu aja kalian nggak mau rugi kan kalau misalkan beli HP tapi nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. So, langsung aja simak videonya sampai habis. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke guys, jadi kelebihan pertama dari Samsung Galaxy M62 udah jelas banget dari segmen baterai. Di iklan-iklan Samsung Galaxy M62 juga udah dijelasin banget nih, udah di bold banget sama Samsung kalau misalkan Galaxy M62 ini ngebawa kapasitas baterai yang super gede, dan gue nyebutnya adalah baterai monster ya, karena 7000 mAh. Terus, ya hal lain yang bisa kalian lihat dari kelebihan Samsung Galaxy M62 adalah segmen layarnya. Karena di sini dia udah pakai layar Super AMOLED Plus dengan ukuran 6,67 inci yang menurut gue udah cukup lebar. Dan ini juga lebih baik dibandingkan sama dengan HP-HP dengan layar IPS LCD lainnya. Ada kelebihan lain dari Samsung Galaxy M62 yaitu di sektor kameranya. Meskipun di sini modul kameranya kayak Galaxy A12 atau A series lainnya, tapi untuk kemampuan resolusinya Samsung Galaxy M62 ini udah cukup gede. Karena dilihat dari sensor utamanya aja udah punya resolusi sebesar 64 megapiksel. Terus ada dukungan lainnya kayak 15 megapiksel sensor ultrawide, 5 megapiksel sensor makro, dan 5 megapiksel sensor kedalaman. Nah, di bagian depan nih untuk kamera selfie-nya, dia udah pakai desain Infinitio display atau kalian bisa namainnya tuh punch hole. Dan untuk resolusinya sendiri, Samsung Galaxy M62 ini punya kemampuan sebesar 32 megapiksel. Kita beralih lagi ke kelebihan selanjutnya, yaitu chipset. Chipset yang dibawa sama Samsung Galaxy M62 ini adalah Exynos 9825. Ya buat kalian yang ngeh sama chipset ini mungkin tahu kalau misalkan Samsung udah pernah menyematkan chipset serupa di seri flagship yang ada sekitar mungkin 2 tahun atau 3 tahun lalu guys. Dan untuk perbandingannya, chipset Exynos 9825 ini bisa setara dengan Snapdragon 855 Plus yang gue sendiri udah sempat buat artikelnya yang bisa kalian baca sendiri di situs website Next Trend. Sekarang kita beralih ke kekurangannya. Kekurangan pertama dari Samsung Galaxy M62 adalah penyematan sensor fingerprint. Ya karena tadi udah gua mention ya ke kalian kalau misalkan layar dari Samsung Galaxy M62 ini udah pakai layar Super AMOLED Plus. Tapi di sini dia menggunakan sensor fingerprint yang ditempatkan di bagian tombol power. Padahal menurut gua pribadi ini penilaian sendiri sih. Seharusnya panel HP dengan Super AMOLED itu udah di dalam layar sensor fingerprintnya, tapi entah mengapa Samsung lebih memilih disematkan di tombol power. Kalau misalkan kita merujuk sama alasan Samsung sih katanya biar lebih nyaman, tapi gue pribadi ngerasa kalau misalkan di tombol power sama di layar lebih enak di layar sih. Nggak tahu gimana kalian. Kekurangan berikutnya adalah dari kemampuan fast charging yang disematkan di Samsung Galaxy M62. Meskipun baterainya 7000 mAh, tapi fast charging dari HP ini adalah 25 watt. Yang kalau misalkan di compare sama HP yang mungkin kapasitas baterainya 5000 dan untuk fast chargingnya 18 watt, menurut gue ini sama aja. Karena 25 watt untuk ngisi baterai 7000 mAh membutuhkan waktu yang mungkin bisa 1,5 jam atau 2 jam mungkin. Terakhir, kekurangan dari Samsung Galaxy M62 menurut Next Trend adalah tidak adanya Corning Gorilla Glass atau kaca pelindung serupa lainnya. Ya karena seperti yang kalian tahu ya, layar 6,67 inci ini cukup gede dan menurut gue cukup rentan untuk jatuh. Dan di bagian belakang yang punya cover body plastik juga rentan untuk patah mungkin kalau misalkan jatuh. Jadi nggak ada penyematan Corning Gorilla Glass ini menjadi sebuah kekurangan yang bisa gue lihat di Samsung Galaxy M62.
Oke, jadi kesimpulan dari video kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy M62 ini hanya sebagai referensi penilaian kalian pribadi terhadap HP ini. Gua sih menilainya seperti itu. Gimana kalau kalian? Kalau misalkan kalian memang suka sama HP ini, kalian bisa membelinya dengan harga di kisaran 5 jutaan. Dan untuk kalian yang pengen beli di masa pre-order, ada diskon sebesar 200.000. Oke, cukup segitu aja untuk informasi yang bisa gua kasih terkait Samsung Galaxy M62 kali ini. Buat kalian yang udah nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan kalau misalkan ada masukan lagi terkait Samsung Galaxy M62, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue, Fahmi. Bye-bye!